kanan kiri kalian say hi. Tepuk tangannya dong di atas kepala. Yuk. Siapa yang percaya bahwa kita punya Allah yang besar? Lambaikan tanganmu teman-teman. Yuk kita nyanyikan lagu pujian ini dari awal ya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Lebih semangat lagi yuk, kita puji nama dia. Let's go. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Tepuk tangan di atas kepala dong guys. Let's go. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Yesus kau raja. Yesus kau raja. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Mari teman-teman senggol kanan kirinya, katakan ayo bersukacita lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan, kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku, ku bersinar. Sama-sama katakan.
teman-teman kasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih sama kita mengucapkan say thank you buat kasih setia Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku untuk melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas genggam tangan-Mu, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Percaya Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku untuk melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama kita katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari dengan iman teman-teman katakan bareng-bareng. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku untuk melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari teman-teman aja katakan ku terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung dengan Kami ingin selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. selalu Kami ingin selalu melekat selalu di dalam hadirat Tuhan. Ini kami Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku
Kalau kita perlu Tuhan, kau gak bisa berjalan sendiri, teman-teman. Yuk ayo andalkan Tuhan kita. Yuk ayo kita rindu mau datang, karena kita perlu Tuhan, teman-teman. Yuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Kita belajar lagu ini ya. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, your name is life, Lord. Your name is power. Through the shadow, burn like a fire. Dan nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power, Lord. Your name is power.
every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Kami bersyukur Tuhan, dari sekian banyak orang Tuhan memilih kami. Tuhan menetapkan kami untuk kami dapat datang ke tempat ini. Kau punya tujuan ya Tuhan. Mari lewat firman-Mu, Engkau yang menenangkan hati kami, memberi kami kedamaian, memberi kami kepastian dan pertolongan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, jamah kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami sehingga tidak satupun kami hanya mendengar, tapi kami mengerti dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, kita nunggu pemusik untuk turun dulu ya. Sambil kita menunggu, kita ke Sun City dulu yuk. Ya, ini saya ini diinjak enggak apa-apa ya? Enggak boleh ya? Enggak bisa ya, jangan diinjak ya. Bahaya nih. Mangap gitu. Oke, halo. Ada beberapa yang sudah tahu saya, ada yang beberapa belum kenal saya. Enggak apa-apa ya. Ya, oke, terima kasih untuk permain musiknya yang wow juga, yang pemujinya yang wow juga, karena Tuhan kita super wow. Ya, saya mau ngajak game dulu ya. Semuanya bisa nggak duduk di kursi satu aja. Jadi mulai yang di depan sini. Ini satu sampai sini. Ini di sini dong. Ayo, siapa sini satu? Jadi ini satu gini. Nah, ya. Ayo. Ini, ayo. Sini. Maju. Yang itu, maju, sini, depan sini. Sini. Ayo, enggak, mepet sini. Nah, garis. Oke, satu aja. Itu yang paling belakang? Ini. Mundur. Oke. Permainannya gini ya. Ini Pastor Henry membantu saya untuk melihat dan mendengar siapa yang kalah gitu ya. Saya minta nanti kita berdiri, nanti aja berdirinya ya. Permainannya adalah begini. Geser sini, duduk sini. Nah, ini berapa ini? 7 ya? Ini 6, enggak masalah. Oke, boleh. Permainannya adalah, saudara siapa di sini yang pernah ikut sekolah minggu? Semua ya? Wow, puji Tuhan ya. Saya enggak. Karena dulu saya memang enggak ikut sekolah minggu ya. Saya langsung remaja, ikut kenal Yesusnya. Nah, jadi gini, harusnya saudara lebih hebat dari saya. Saudara kan sekolah minggu kan? Saya enggak sekolah minggu dulu. Yaitu kita akan bermain tebak kata. Jadi satu orang akan menyebutkan kata, misalnya saya minta tokoh dalam perjanjian lama. Loh, coba kalau saya sebutkan artis Korea, langsung tahu ya. Tokoh perjanjian lama. Siapapun boleh sebutkan pokoknya di perjanjian lama. Ada di Alkitab. Boleh, satu orang nyebutin satu. Yang sudah disebutin, enggak boleh diulang. Oke ya? Mulai dari yang mana nih? Ini ada ini ya? Ini? Kalau saya dulu, kan malah gampang tau saya dulu. Ini dulu ya? Yakin ya? Wah, memang dia rendah hati ya, mengalah dulu ya. Jadi, sebutkan satu nama, setelah selesai, langsung sini. Enggak boleh mikirnya, enggak boleh loadingnya, enggak boleh tahu lama. Pak Gibran termasuk perjanjian lama enggak gitu? Enggak itu ya. Enggak ya. Jadi enggak boleh diulang ya. Oke ya. Ayo silahkan berdiri. Jadi dari sini ke belakang, terus begitu sampai belakang, siapa namamu yang main drum? Relvan, terus langsung selesai langsung sini. Maju ke depan sini, nanti sampai sini selesai langsung sini. Siapa yang udah bisa? Ini ya, muter ya. Nah gitu ya. Satu orang satu tokoh perjanjian lama. Ya. Kalau loadingnya lama langsung tetot gitu ya, langsung apa enaknya diberi hukuman ya gitu ya, jangan dikasih apa gitu ya yang gak bisa sebutkan ya. Oke yuk tes ya, cepat ya, perjanjian lama 1, 2, 3. Rotok banter, Abraham gitu ya, 1, 2, 3. Gak boleh gitu ya jawabnya ya, harus cepat, yang kenceng ya, yang kenceng. Nggak apa itu tadi masih percobaan.
Oke, ya sini sudah, tak mulai dari sini aja. Loh kamu malah gampang loh. Kan yang pertama kan sebutan aja Adam, selesai. Gitu loh, gak boleh diulang lagi, malah gampang yang pertama. Yang paling bingung adalah yang di sini. Nanti di sini gak boleh ngulangi apa yang sudah disebutkan di sini. Ya, perjanjian lama ya. Yang suaranya yang keras, biar denger, harus sampai Pastor Hendri denger ya. 1, 2, 3. Hah? Aduh. Label ya mas, oke, ayo. Terima kasih untuk jawabannya, luar biasa. Oke, lanjut belakangnya. Oh, stop, Yakobus. Yakobus perjanjian baru. Oke, kita buat kelompok. Sekarang sudah benar-benar bukan percobaan. Kita berkelompok, ini kelompok 1 lawan ini ya. Siapa nanti yang lebih jago gitu ya. Cuma ini saya bagi deh. Coba yang singer WL ke sini, yang baju hitam 2 ke sini. Nah, yang baju hitam 2 enggak kamu yang ke sini. Nah, yang singer WL ke sini. Oke ya. Oke ya. Sekarang mulai dari sini dulu ya. Ini sudah tadi sudah sini. Oh, ke sini. Oke, ketua timmu yang sweet apa ya? Bener ya? Sweet ya? Sweet, ayo. 1 kali. Kamu aja, yuk kamu sama ini, sweet. Sweet, 1 sekali. Yang menang duluan, 1, 2. Nah, menang dia kan? Dia duluan. Bener kan? Menang kan? Nah, oke, yuk. Sekarang, wes gak usah tawar-menawar. Ini jadi pedagang kamu ya, pengusaha sukses, tak pintar nawar. Ya, sekarang perjanjian baru. Perjanjian baru ya. Ingat ya, sudah tidak ada percobaan, ini langsung mulai. Yang keras suaranya, 1 perjanjian baru. Siapapun boleh. Mau tokoh yang jahat, tokoh yang baik, siapapun boleh. 1, 2, 3. Belakangnya. Maria. Hah? Sudah tadi. Ulang cepat. 1, 2, 3. Tetot. Berarti dimenangkan oleh sini. Sini tadi tidak bisa 2 orang. Dia kelompok ini tidak bisa 2 orang, kelompok ini tidak bisa 1 orang. Jadi 1-0. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sini. Lagi, ya. Ingat ya, ini kerjasama ya. Jadi dia nggak bisa jawab ini 1 orang, sini 2 orang, man. Oke, berikutnya. Mulai dari sini. Ya, sekarang adalah bukan nama orang, nama kitab perjanjian lama, kitabnya, bukan orangnya. Baik ya? Enggak apa-apa ya, dengerin loh, dengerin ini ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Kejadian, Keluaran. Ayo apa? Oke. Oke, tidak usah lagi. 1, karena tadi ini tidak bisa nyebutkan toh. Ini semua sudah bisa nyebutkan. Bagus, tepuk tangan untuk kamu sini. 1. Kita akan sampai 3 nanti. Yang menang dapat nomor angka 3 nilainya menang. Oke, berikutnya sini dulu. Sekarang kita perjanjian baru. Nah ya, kita perjanjian baru. Tegang. Ya, anakmu tegang banget. Kok dingin badanmu? Ayo, perjanjian baru ya. 1, 2, 3. Surat Petrus. Tesalonika. Timotius. 1 Korintus. Roma. Korintus. Wahyu. Korintus 2. Ya, oke, boleh. Tesalonika. Hah? Apa? Korintus. Sudah tadi? Sudah. 1. Oh ya, betul. Sudah, yuk. Nggak boleh diulang ya, sudah? Wahyu sudah? 1, 2, 3.
Dua raja-raja berjanjian lah. 3, oke ya. Ini menang lagi, 2, 1. Ini menang lagi 1, menang. Ini kelompok ini kalah. Oke. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Berikutnya adalah, ini rodok sulit ini ya, rodok sulit. Harusnya Gaby sama Stefanus ikutan. Ayo Gaby sama Stefanus ikutan. Ya oke, ya ini ya, kelompok ini ya, ini 2, ini 1, menangkan lagi 1. Anda menang ya. Yang menang dapat kemenangan. Yaitu menyebutkan tokoh yang baik saja di dalam perjanjian baru. Tokoh yang baik saja dalam perjanjian baru. Sudah mikir? Yang dari buruk jadi baik atau yang baik terus? Yang baik terus. Berarti yang dulu nggak pernah buruk. Yang dulu. Hah? Maksudnya Contohnya siapa yang dulu tidak pernah buruk? Oh tidak boleh. Saulus jadi Paulus tidak boleh. Yang baik terus. Saya tunggu belum dimulai. Saya tunggu. Yang dulu buruk jadi baik kayak Saulus jadi Paulus boleh. Karena semua orang dulunya kan buruk. Semua orang gitu kan. Petrus juga buruk dulu. Siapapun buruk gitu loh. Akhirnya jadi baik ya. Roh Kudus kok ya. Puji Tuhan ini rohani banget ini ya. Yud ini ya. Dahsyat ini wes. Oke. 1. Tokoh perjanjian baru hanya yang baik saja. 1, 2, 3. Matius sudah? Oh belum, Matius belum, oke. Daud? 1, 2, 3. Oke. Hah? Simon, oke, Simon terus. Oke. Oh iya betul. 1, 2, 3, dadah, dia dimenangkan oleh kelompok sini. Tidak apa-apa ya, ini hanya game saja ya. Oke, silakan duduk, kembali ke tempat duduknya yang semula tadi. Oke, puji Tuhan. Tidak apa ya, sedikit anulah. Haleluya. Mungkin kali ini beda, yaitu pengkhotbah yang belum pernah memberikan di awal khotbahnya. Ya, ada nggak pengkhotbah yang ada ini sebelum khotbah? Belum pernah. Oke, kalau gitu ini anti mainstream ya. Mainstream yang kedua yaitu pengkhotbah ini sebelum khotbah ngasih tebak-tebakan. Tebak-tebakannya ada kaitannya dengan khotbahnya. Tebak-tebakannya gini. Binatang apa yang berbeda? Berikan alasannya. Binatang ini beda dengan yang lain. Wah, beda pokoknya. Tapi saudara harus melihat alasan, misalnya ikan, apa alasannya? Nah gitu. Nanti yang benar berarti tidak salah. Ayo, binatang apa yang berbeda dari yang lain? Nggak apa-apa, salah nggak dihukum kok. Hah? Platypus. Oh itu binatang apa itu? Platypus. Oh amfibi ya, aku pernah dengar ya. Kayak di sungai gitu ya. Oke, alasannya kenapa? bukan mamalia tapi punya. Oke, boleh, tapi bukan itu yang saya maksud. Boleh, smart sekali. Apa itu? Binatang yang diwahyu. Wah, rohani banget ya. Apa-apa pokoknya wahyu Alkitab. Aku jadi takut Pak khotbah di sini, Pak. Takut loh saya. Aduh. Nah, saya tadi Roh Kudus disebut orang gitu ya. Wos. Ini binatang yang diwahyu. Wos, yang bertanduk itu ya. Wah, ya. Bukan itu yang saya maksud. Nah, ada yang lain? Binatang yang berbeda dari yang lain. Jawabannya salah nggak apa-apa. Satu orang lagi deh, tadi Platypus, tadi ada. Siapa satu lagi? Ular. Kenapa kok berbeda dari yang lain? Jelaskan. Hah? Acak. Oh, ularnya acak. Acak itu bukan yang tarian di Bali itu ya. Acak. Kecap biasanya saus, kecap itu kan sambel. Oh, kecap. Kecaplah dan lihatlah gitu ya. Enggak ada yang tahu. Jawabannya singa. Singa itu binatang yang berbeda dari yang lain. Karena singa kan lion. Singa kan lion daripada yang lain toh. Anti kan, beda kan, out of the box gitu kan. Lion daripada yang lain singa itu.
Karena itu, khotbahnya hari ini berkaitan dengan lion. Ya, ada yang tahu? Masa nggak tahu? Tokoh yang berkaitan dengan lion, dengan singa? Daniel. Yuk kita buka di dalam Daniel pasal 2 ayat 48. Daniel pasal 2 ayat 48. Baca bersama yuk. Saya tidak pakai mic ya, suara saudara harus lebih keras. Karena saudara kan berkumpul di situ, saya sendiri di sini. 1, 2, 3. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya Allah dengan banyak pemberian yang besar. Apa yang Daniel dapat? Yang pertama adalah dia dianugerahi pemberian yang besar. Wah, nggak tahu ini kalau zaman sekarang diberi mobil, beda motor itu ya, apartemen, pokoknya hadiah yang banyak banget, yang mewah. Nah, yang kedua, jadi penguasa. Oke, lo sudah dapat 2 ini ya, reward. Yang ketiga, menjadi kepala. Kepala siapa? Apakah kepala para satpam? Bukan. Kepala jadi RT? Bukan. Jadi RW? Bukan. Kepala semua orang bijaksana. Ini ibaratnya jadi kepalanya menteri gitu ya. Nah, Daniel ini adalah sebelum dia mendapatkan 3 reward ini, Daniel itu orang buangan. Ya, Daniel itu orang buangan. Masih muda, terus dibuang. Artinya itu dia pertama ada di Yerusalem. Lalu karena Yerusalem runtuh, diambillah Raja Babel, dibawa ke Babel. Sehingga Daniel dalam tanda kutip menjadi budaknya orang Babel, Raja Babel. Nah, jadi di dalam negara yang baru, negeri yang baru itu Babel, di tengah-tengah pembuangan, Daniel orang jajahan, budak, tapi kok akhirnya bisa dapat reward ini. Mungkin hari ini kehidupan kita mungkin seperti Daniel ya. Kita seperti semacam ada di tengah-tengah pembuangan. Kita nggak dianggap, di dalam keluarga kita nggak dianggap, kita disepelekan, di dalam pergaulan kita juga dibully, di grup WA juga kita nggak dianggap. Saudara pernah nggak sih punya temen di grup WA gitu ngobrol bla 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 bla, begitu saudara menimpali tes saudara nggak dianggap. Ada nggak? Sebel ya. Saya ini mau nimbrung gitu loh, biar asik seru, biar seru nih ya. Terus oke, saya nimbrung, terus nggak dianggap, tetap aja mereka ngobrol sendiri. Rasanya gimana tuh? Kan nggak enak. Oke? Nah, bukan hanya itu, tapi juga di sekolah, di tempat kerja. Kita seakan-akan dalam tanda kutip berada di pembuangan. Seperti Daniel. Tapi yang luar biasa, Daniel mendapatkan reward. 3 reward ini bukan reward yang abal-abal, tapi ini luar biasa dahsyat. Karena itu saya bagikan renungan ini dengan judul Tuhan yang bela. Tuhan membela Daniel. Katakan Tuhan yang bela, 1, 2, 3. Hidup kita, saudara dan saya juga bisa dibela Tuhan. Kalau saudara memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, kualitas seperti apakah? Ya seperti Daniel. Daniel memiliki kualitas hidup yang berbeda daripada yang lain. Ya, daripada siapa? Yang singa tadi ya. Singa, yang lion. Yang pertama, kalau saudara Anda ingin dibela Tuhan, maka harus punya komitmen prinsip hidup, yaitu kudus. Coba kita buka dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat 8. Pak Hendri, memang bunyinya gini. Oh AC. Oh lighting, ya lighting kayaknya. Enggak apa, saya hanya penasaran aja. Oke yuk, Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya. Kita baca bersama 1, 2, 3. Daniel untuk tidak lihat ya, Daniel itu ketetapan, katakan berketetapan, 1, 2, 3. Punya prinsip hidup. Saya ini gemes kalau lihat remaja pemuda enggak punya prinsip hidup, gampang digoyahkan, ikut sana, teman-teman ikut ke sana, ikut ke sana, ikut ke sana, ikut ke sana. Enggak punya prinsip hidup, enggak mau punya ketetapan hidup kudus. Kalau peribahasa apa itu ya?
Di dalam bahasa Indonesia ada peribahasa seperti air di daun cincau itu ya. Seperti di daun talas itu ya. Goyang sana, goyang sini. Daniel punya ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Oh Pak, kalau gitu mulai sekarang aku juga punya ketetapan tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan. Bukan soal makanannya, tapi soal apa? Soal dia mau hidup kudus seperti Tuhan yang diikutinya adalah kudus. Karena di Babel itu kalau orang makan minum, itu makanan minumnya dipersembahkan kepada berhala. Itu satu, Daniel tidak mau. Yang kedua, karena makan minumnya tidak halal, Daniel tidak mau. Dan setelah makan minum pesta pora, maka orang-orang Babel itu, setelah makan minum, orang Babel itu pesta pora. Daniel pun juga tidak mau. Sehingga kalau Daniel berketetapan seperti ini, apa yang terjadi? Coba kita buka dalam Daniel pasal 1 ayat 20. Daniel pasal 1 ayat 20. Saya bacakan ya, didapatinya bahwa mereka ini Daniel dan 3 temannya. Siapa 3 temannya? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Daniel punya ketetapan untuk hidup kudus, dia punya prinsip hidup seperti yang diajarkan oleh Tuhannya, maka Daniel dibuat lebih cerdas 10 kali lipat. Saya sekarang bilang gini loh, kalau saya nyampaikan firman Tuhan, tolong bisa fokus ke depan ya. Jangan ada yang main HP, tidak lama kok, paling 20 menit lagi selesai. Ya kalau tidak 20 menit, ya 20 jam lah ya. Tidak, 20 menit lagi selesai. Jadi saya minta saudara baik-baik dengerin firman Tuhan. Kalau zaman dulu, Daniel tidak mau menjamah ini, makanan ini, karena dipersembahkan pada berhala, karena tidak halal, karena setelah itu pesta pora. Dan saudara kita tahu kan, jangankan zaman dulu, zaman sekarang, orang kalau sudah pesta pora, itu segala dosa ada di situ. Di diskotik, segalanya ada di situ. Mau narkoba, mau free sex, dan sebagainya, ada di situ semuanya. Pesta pora dengan segala dosa yang terjadi, Daniel tidak mau. Pak, kalau gitu, saya tidak nyembah berhala kok Pak. Kalau saya masukkan di zaman sekarang, apa yang membuat kita tidak kudus? Kadang mulut kita tidak kudus. Kita tidak bisa menjaga, kita punya prinsip hidup. Ingat ya, yang pertama, kalau mau Tuhan membela kita juga harus punya kualitas hidup yang berbeda. Kualitas hidup seperti apa? Seperti Daniel, karena pertama, Daniel punya komitmen hidup kudus, punya prinsip hidup kudus. Saya kadang heran ya, mulut kita ini dipakai untuk hal-hal yang tidak kudus. Contoh ya, contoh. Kita semua tahu kan, saya di rumah punya anjing. Di rumah itu saya punya anjing, ya. Pak Hendri punya anjing di rumah? Enggak punya. Di sini ada yang punya anjing? Ada. Oh, ada yang punya buaya? Enggak ada. Oh, buaya. Nah, ya. Saya ikut saya aja. Saya heran anak remaja anak itu manggil temannya dengan kata-kata anjing. Betul kan? Enggak tahu itu anjay lah, anjir lah. Efesus mengatakan janganlah keluar perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Itu Alkitab mengatakan. Pak Bambang kuno. Zaman sekarang Pak, enggak apa-apalah ikut seperti itu. Itu kata-kata yang kosong. Enggak ada faedahnya. Kita dengan mengatakan begitu, apakah kita dapat berkat gitu? Wih, saya tambah cantik loh, begitu saya bilang, kamu anjir gitu, cantik aku ya. Enggak. Bahkan saya beritahu ya, anjing saya di rumah aja punya nama loh. Saya heran ya, kok mau gitu dipanggil, anjing kamu kok ya mau gitu loh. Apa? Noleh. Loh, kok kalah sama anjing sungguhan? Anjing sungguhan aja punya nama lah, kalau manusia punya nama dipanggil anjing. Saya beritahu ini soal perkataan ya. Ini hal yang sederhana. Perkataan kita kadang nggak kudus, mulut kita ini, lidah kita. Bukan hanya dipakai untuk gibah, untuk gosip, jatuhkan orang, memfitnah orang, bohong. Bukan hanya itu ya termasuk. Perkataan kita mengasari, apa itu? Memberontak, kasar kepada orang tua. Nggak kudus itu perkataan seperti itu. Kalau saya bilang, apa sih Pak? Kok nggak boleh bilang anjing gitu ya? Karena biasa Pak, daripada saya bilang kecoa gitu. Gampang, ukurannya gini. Sebutkan kalimat itu, kata itu anjing.
Sebutkan, panggil gurumu dengan kata itu, kepala sekolah dengan kata itu, nanti kamu kerja, panggil bosmu dengan kata itu. Jangankan mereka ya, jangan mereka. Saudara keluar ketemu Pak Satpam, panggil nama itu. Gimana perasaannya? Ngamuk, saudara. Ngamuk. Saya heran. Dan terus kalau kita, ada orang nyebut kita anjing, kita santai aja. Kan aneh, saudara. Sebenarnya kita ini hidup di dunia yang apa sih? Firman Tuhan mengatakan harus kudus. Mulut kita harus kudus. Pikiran kita harus kudus. Tangan kita harus kudus. Coba ini Pak Hendri ini kan misalnya punya karyawan ya Pak ya. Terus karyawannya Pak Hendri ini manggil Pak Hendri atau manggil orang yang mau beli di toko jamnya Pak Hendri, dipanggilnya ini pembeli dipanggil anjing. Kira-kira Pak Hendri itu karyawanmu tetap disuruh kerja di situ enggak? Oh, enggak. Pecat langsung. Pecat. Makanya hati-hati ya dengan ketikan WA, nyebut anjir, anjay. Oh, sekali lagi ya, ini bukan soal kuno dan tidak kuno, ini soal firman Tuhan. Soal firman Tuhan ini. Karena waktu Anda mengatakan seperti itu, ini saya punya kalimat gini, rodok kasar ya, tapi camkan baik-baik. Waktu kita mengatakan anjing ke orang lain, sebenarnya kita sedang melempar tai ke muka kita sendiri. Ya, saya ulang ya, ya. Waktu kita ngomong, entah itu ngetik lah, entah kita ngomong lah, anjing, anjir, anjay, sebenarnya kita ini sedang melempar tai ke muka kita sendiri. Karena dengan kita mengungkapkan itu, anjir, anjay, anjay, orang akan menilai, oh modelnya orang ini gini, oh model hidupnya orang itu begini. Kelihatan dari cara bicaranya, kelihatan dari cara apa yang dia ketik di WA, di Instagram, apa yang kita upload, oh ternyata hidupnya kayak gini. Jadilah orang yang punya prinsip, tidak ikut apa kata dunia. Hidup kudus. Nah, kalau saya cerita lagi banyak saudaraku ya. Bagaimana pikiran kita juga harus kudus. Ya, hati kita harus kudus. Jangan kepahitan kepada orang tua. Saya ini sebagai orang tua, ya meskipun masih muda, gitu ya. Tadi pagi anak saya ke pasar beli degan jelly. Pernah makan degan jelly? Nah ya enak ya, masuk kulkas enak itu. Harganya 10.000. Enak. Itu kan katanya degan itu kan paling enak kelapa muda atau kelapa tua? Kelapa muda ya. Siapa di sini suka makan es kelapa muda? Enak loh ya. Nah saya mau punya tebak-tebakan. Bisa jawab? Wah berarti saudara tidak salah. Tebak-tebakannya begini. Yang tahu pernah minum kelapa muda, itu usia berapa dia lahir? Kok muda? Ayo, ada yang tahu? Terus sampai sekarang semua kelapa muda di mana-mana kelapa muda. Coba saya tanya penjualnya, lahirnya kapan? Kok muda terus? Ya, ayo, ada yang tahu? Enggak tahu. Nanti kalau sudah tahu jawabannya, pulang beritahu saya. Ya, jadi saya enggak perpanjang ya. Saya enggak perpanjang soal poin pertama ini. Hidup kudus. Orang tua jujur deh. Ya, jujur ya, enggak ada mama papa kan, enggak ada mama papa ya, enggak ada mama papa, kan di rumah kan mereka, kecuali ini nonton ya, masuk YouTube, oh iya, saya pernah seusia kalian, pernah saya, kadang orang tua itu menjengkelkan ya, loh iya loh. Karena apa? Kita bilang orang tua itu menjengkelkan. Karena kita tidak mengerti maksud mereka. Karena kita apa? Tidak mengerti maksud mereka. Itu yang pertama. Kedua, karena orang tua bebannya begitu banyak. Saudara bebannya paling apa? Hanya pergaulan, cari teman, sekolah, belajar. Orang tua itu bebannya banyak. Bayar listrik, bayar air, bayar rumah, bayar mobil, bayar sepeda motor, nanti gimana kalau rumah kontrak mau habis, belum lagi nanti SPP kalian dan sebagainya, bebannya banyak banget. Belum masalah kesehatan dia yang makin usia, juga makin tua, rentan dengan penyakit, banyak sekali. Jadi sebelum kita mengatakan, jengkel no orang tuaku, bencek no gitu ya, pikir baik-baik. Tidak. Cuma orang tua kita itu bukan bencek, bukan jengkel, gimana gitu ya. Karena orang tua kadang mau mengungkapkan, itu dunianya berbeda dengan saudara. Sehingga cara mengungkapkannya orang tua, dengan cara kita nerima,
itu jadi beda, nggak ketemu. Jadi waktu nggak ketemu ini, jangan sampai menjadi tidak kudus. Artinya apa? Hati kita sakit, panas hati kepada orang tua. Ingat ya, orang tua itu punya tujuan, kita yang nggak mengerti saja, akhirnya kita, oh gitu sih. Di rumah saya ada persekutuan doa. Saya sempat ngomong di hadapan banyak orang, di situ ada 2 anak saya. Saya bilang, maaf ya, kalau papa kadang marah. Tapi marahnya papa, saya ngomong ke semua orang, saya lihat anak-anak saya, 2 anak saya, maaf ya, papa pernah marah. Kenapa? Saya jelaskan, supaya apa? Tidak timbul akar pahit, tidak timbul sakit hati. Mungkin hari ini yang melihat juga orang tua yang tidak bisa menjelaskan, ayo beri waktu untuk ngobrol sama anak supaya anak mengerti. Kalau sama masing-masing tidak ngobrol, anak tidak mengerti tujuan orang tua, juga anak-anak akhirnya menduga-duga, akhirnya jadi panas hati. Akhirnya yang terjadi adalah kecemaran. Tidak ada kekudusan hubungan orang tua dengan anak. Jadi ingat ya, jangan menghakimi dulu. Orang tuaku bencek no, jengkel no. Enggak, mereka baik, cuma kadang mereka tidak bisa mengutarakan maksudnya. Mau diutarakan pun saudara tidak ngerti juga, karena usianya berbeda jauh. Gitu ya. Sampai usia anak saya yang pertama 17 tahun. Sudah jalan ini. Nanti tahun depan 18 tahun. Yang kedua, anak saya kedua usianya 12 tahun. Yang 17 tahun, saya mulai bisa ngajak ngomong dia. Saya ajak ngomong secara dewasa, saya ngomong gini, kamu jangan ngomong ke adikmu dulu. Hal yang begini, jangan ngomong. Ini masalah begini-begini. Kenapa? Kamu semakin dewasa, kamu akan mengalami hal-hal yang membuatmu bingung, membuatmu dilema, membuatmu ada kesulitan. Kalau kamu ngomong ke adikmu, adikmu belum mengerti, karena usianya masih belia. Nah karena itu, yuk tanggalkan sakit hati ya. Yang tidak kudus itu hatinya tidak kudus, mulutnya tidak kudus, pikirannya tidak kudus. Hati-hati ya, harus punya kualitas hidup yang berbeda. Seperti Daniel, tidak seperti orang-orang di Babel. Yang kedua, Daniel ini dibela Tuhan karena dia menjaga pergaulan. Ya, dia menjaga pergaulan. Dia bergaulnya dengan ya teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia enggak bergaul dengan penyembah-penyembah berhala. Makanya penyembah-penyembah berhala jengkel sama Daniel. Ngamuk. Kita ini nyembah berhala, Daniel malah enggak nyembah berhala kita. Ayo digeruduk aja. Wah, dijebak Daniel lalu dimasukkan ke gua singa. Namun Daniel ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daniel menjaga pergaulan. Coba kita buka dalam Amsal pasal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Kita baca bersama ya dengan suara keras yuk. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak, tetapi coba saya beri waktu 5 detik, ingat-ingat circlemu. Bijak atau bebal? 5 detik. Circlemu apa hari-hari ini? Orang bijak atau orang bebal? Keluar dari lingkungan orang-orang bebal. Saya tidak hanya bicara anak remaja ya, pemuda ini ya, pemuda-pemudi. Sampai tuwek. Semua orang punya circle sampai tuwek. Ini kan ada usia emas, ada ibadah usia emas. Mereka juga punya kelompok. Pertemanan itu kan tidak hanya remaja setelah itu tidak punya teman. Sudah kan tidak, sampai tua punya teman. Dan saya beritahu, ayat ini tidak hanya bicara kepada anak muda. Semua usia. Karena itu bijaklah, selektif memilih teman. Saya bilang kepada anak-anak saya waktu SD, wih teman-temannya banyak. Begitu SMP dia mulai ada sebuah perselisihan bla bla bla. Saya bilang gini, kamu nggak usah sedih. Pokoknya kamu dalam posisi yang benar. Kamu tidak berbuat dosa, kamu nggak salah. Nanti begitu kamu masuk SMA, teman-temanmu akan mengerucut. Apalagi kuliah akan mengerucut karena akan tahu siapa teman dan siapa sahabat. Ya, apa bedanya? Oh beda. Siapa teman, siapa sahabat. Dapat teman itu gampang. Ajak aja semua makan di Pizza Hut, semua ngaku sebagai teman. Kalau sahabat, oh enggak saudaraku. Sahabat dalam keadaan suka, dia mendampingi kita, kita susah,
dia menemani kita. Itu sahabat. Seorang sahabat juga tidak membocorkan rahasia kita. Seorang sahabat tidak memfitnah kita. Seorang sahabat selalu mendukung kita, mendorong kita. Kalau teman, banyak. Datang kalau pas, butuh. Saudara, ayo apa circle-mu hari-hari ini? Saya punya teman nih, sudah bersuami, ya, sudah punya anak nih. Tapi circle-nya ini dengan istri-istri yang lain, ya, mama-mama ini kan punya circle nih, mama-mama punya circle. Circle-nya adalah mama-mama yang punya kepahitan. Kepahitan kepada mertua, kepahitan kepada suami. Yang diomongkan hanya mertua, yang diomongkan hanya suami. Kepahitan sudah yang diomongkan itu aja. Wah, saya ini temannya bilang gini, saya ini kalau di rumah nggak betah, suami saya selalu bilang begini. Yang saya juga bilang, wah kalau mertua aku datang, bonceng no. Awalnya, teman saya yang tadi ini baik loh. Tapi karena circle-nya adalah circle orang-orang kepahitan, nular. Gak tahu gimana, otomatis dia nular memberontak kepada suaminya. Dan rumah tangganya kacau. Padahal awalnya baik loh. Makanya benar yang dikatakan dalam 1 Korintus itu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya percaya saudara, sejak saudara lahir, TK, SD, saudara dibimbing, dipimpin, diajari oleh orang tua itu hal-hal yang baik. Semua. Gak ada orang tua ngajar yang jelek itu gak ada. Tapi begitu masuk SMP, nah ini bahaya ini, masuk SMP ini. Apalagi kalau sudah SMA, waduh, keputusan ada di tanganmu. Circle-mu siapa? Kalau circle-mu orang-orang yang bebal, keluar sudah. Daniel, dia memilih circle-nya. Sehingga circle ini saling menguatkan, saling mendorong, saling mendukung. Rohani banget. Sehingga Daniel memiliki kualitas hidup yang berbeda. Yang lain kudus, circle-nya Daniel tetap kudus. Itu bedanya. Yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Daniel punya prinsip hidup berketetapan kudus. Yang kedua, Daniel menjaga pergaulan. Makanya Tuhan bela. Apalagi yang ketiga ini, Tuhan saweneng ambil yang ketiga. Daniel memelihara komitmen, rutin memelihara kehidupan doa. Daniel pasal 6 ayat 11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau doa, begitu kita dengar doa, rasa-rasanya, doa males ya, enak nonton drakor, enak ke mall, gitu, enak ngafe lah, ngopi-ngopi ambil teman-teman, ya, guyonan, ngobrol seru. Harus, itu gak apa-apa, tapi harus punya kehidupan doa. Siapa yang rutin datang ke tempat ini untuk ibadah hari Sabtu seperti ini? Saudara harus punya ketetapan seperti itu. Sabtu waktuku untuk Yud GAB Mahanaim. Tidak bisa dibongkar, tidak bisa diutek-utek. Harus aku datang. Sabtu depan punya ketetapan seperti itu lagi. Waktu kita berdoa, Tuhan, saya mau Sabtu depan datang lagi. Maka Tuhan akan mempersiapkan kita untuk datang. Kita pun siap untuk datang. Nah, sebaliknya, anak-anak muda itu kalau suruh doa, aduh, mager, aduh, muales gitu ya. Tapi itu di luar sana, di sini tidak ada, men. Di sini semuanya baik-baik. Ya. Bilang pada sebelahmu, senang doa, gitu ya. Ayo, bilang, senang doa. Kalau tidak senang doa, maka disusupi setan. Kalau tidak senang doa, maka apa? Disusupi setan. Setan itu depannya apa? Hurufnya S. Sehingga doa kalau disusupi S, kita jadi dosa. Dan orang yang berdosa itu pasti ada hukumannya. Tiba-tiba ditimpa masalah, dikhianati teman, difitnah teman. Loh saudara, kalau soal difitnah, kapan-kapan deh saya cerita ya. Dikhianati saya pernah, difitnah saya pernah, dibully saya pernah. Mau SMP, mau SMA, di gereja. Ditusuk dari belakang sama teman satu gereja. Pernah. Nusuknya enggak pakai pisau, pakai silet tuh. Sakit tuh, aduh, gitu ya. Sakit tuh ya. Tahu enggak bedanya Daniel sama kita apa? Ini bukan singa tadi ya, bukan singa yang beda tadi ya. Ini kita.
Kita dengan Daniel bedanya apa? Saya 5 menit lagi selesai. Kita dengan Daniel apa bedanya? Bedanya begini, saudaraku ya, kita dengan Daniel itu. Daniel itu tekun berdoa, baru masuk gua singa. Kalau kita masuk gua singa dulu, baru berdoa. Loh iya kan? Baru ada masalah dikhianati temen, dimarahi orang tua, kita tidak ngerti maksud orang tua, kita biasanya nangis, lari dari rumah dan sebagainya, malah kacau hidupnya. Nanti belum nilai pelajaran yang jelek, kerjaan yang wah sama bos dimarahi dan sebagainya, barulah kita datang pada Tuhan berdoa. Salah, harusnya kayak Daniel, doa terus yang kuat. Sehingga nanti waktu ada masalah datang, entah itu dengan orang tua, entah itu masalah dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan guru, dengan bos, dengan siapapun atau dengan karyawan kita, siapapun dengan tempat kerja kita sudah kuat. Kenapa? Karena sudah dicas di kehidupan doa di sini. Seperti Daniel. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Yang WL bisa lagu itu, Tuhan yang bela. Silakan yuk. Jadi siapa yang mau dibela Tuhan angkat tangan. Ya, saya nggak tahu ya, saudara punya problem apa? Saya nggak tahu. Tapi yuk, kalau Tuhan yang bela, waduh, kita dapat reward dari Tuhan. Kita dapat pembelaan dari Tuhan itu dahsyat. Tapi harus apa? Seperti Daniel, hidup kudus, punya ketetapan untuk tidak seperti dunia. Yang kedua apa? Jaga pergaulan, tahu circle kita siapa nih. Kalau circle kita tidak membangkitkan kerohanian kita, ya sudah keluar aja, kita harus bergaul dengan orang bijak. Dan yang ketiga, komitmen, memelihara kehidupan doa. Amin. Yuk kita berdiri. Kunci apa? Coba F berapa? D deh. Haleluya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jauh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya sore hari ini Engkau sudah berbicara buat setiap kami. Mungkin kami punya banyak pergumulan hari-hari ini Tuhan. Tetapi terima kasih Kau sudah mengingatkan kami, menyadarkan kami, supaya kami lebih lagi Tuhan memiliki kehidupan doa. Karena kami percaya ketika kami bergaul intim dengan Tuhan, maka apapun permasalahan yang kami hadapi, Tuhan yang akan membela kami. Terima kasih, berkati kembali Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko dalam seluruh kehidupannya bersama dengan istri dan kedua anaknya. Berkati persekutuan doa yang sudah Tuhan percayakan untuk digembalakan. Kami percaya persekutuan doa Galilea ini
akan Tuhan berkati, dan suatu saat akan menjadi gereja di mana nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dan kami rindu sore hari ini Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami boleh mengangkat tangan kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima seluruh berkat anugerah yang terbaik. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan duduk buat seluruh anak-anak Yud. Terima kasih buat pelayanan Pak Bambang sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa